Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Kamila Taufik. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Ekonomi, dengan NIM 18720500055. Nah, untuk memenuhi proyek UTS dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri MPDE. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, ada mengapa kita harus mempelajari mata kuliah Strategi Pembelajaran? Menurut pendapat saya, karena materi strategi pembelajaran sangat berguna untuk mahasiswa yang akan menjadi calon pengajar karena strategi pembelajaran ini sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Sehingga sistem belajar mengajar di kelas tidak menjadi monoton atau membosankan, serta dapat membantu siswa dalam mengembangkan pola berpikirnya. Nah, dengan sistem pembelajaran yang baik, akan menghasilkan hasil pembelajaran yang maksimal dengan nyaman dan dapat membuat siswa memahami materi yang guru sampaikan. Pertanyaan kedua, mengapa kita harus mempertimbangkan penggunaan strategi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dan bahan ajarnya? Menurut pendapat saya, karena penggunaan strategi pembelajaran itu sangat penting, sangat berguna untuk para pengajar. Karena agar seorang guru dapat mengetahui kondisi peserta didik dan mengetahui juga kapasitas setiap siswa yang sesuai dengan bahan yang guru ajarkannya. Dengan begitu berguna untuk meningkatkan efektivitas dalam kegiatan mengajar dan juga akan menambah wawasan kita sebagai guru dalam keberhasilan proses bagaimana sampai mana kita bisa mendidik siswanya. Lalu ada pertanyaan selanjutnya. Deskripsikan penggunaan strategi pembelajaran ekspositori dengan contoh penggunaannya. Pembelajaran ekspositori itu sendiri adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Nah, dalam strategi ini, materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru. Siswa tidak dituntut untuk menemukan materi itu, tetapi materi pelajaran seakan-akan sudah jadi. Karena strategi ekspositori itu lebih menekankan kepada proses bertutur. Nah, ada beberapa langkah dalam penerapan strategi pembelajaran secara ekspositori. Yang langkah pertama, tahap persiapan yang berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran dari guru. Langkah kedua, langkah penyampaian materi dari guru untuk kepada siswa dengan sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Langkah ketiga, langkah korelasi dilakukan ini dengan memberikan makna untuk meningkatkan kualitas kemampuan berpikir dan kemampuan motorik siswa. Langkah yang keempat, menyimpulkan semua materi yang telah guru berikan dengan tahapan untuk memahami inti dari materi pelajaran yang telah disajikan oleh guru. Langkah yang terakhir ada langkah aplikasi. Langkah aplikasi itu sendiri di mana langkah untuk mengetes kemampuan setiap siswa setelah mereka menyimak penjelasan materi dari guru. Nah, selanjutnya ada contoh pembelajaran strategi pembelajaran ekspositori, yang dimana seorang guru dapat menjelaskan sebuah materi kepada sekelompok siswa dengan tujuan siswa dapat memahami materi dengan optimal. Yang kedua, setelah mendengar penjelasan materi yang diberikan oleh guru, siswa dapat menunjukkan sikap teliti, menghargai, dan juga memahami materi yang guru berikan. Langkah yang ketiga, setelah itu siswa juga dapat mengetahui apa dampak positif dan juga dampak negatif dari pembelajaran yang diajarkan oleh guru itu sendiri.
Langkah yang terakhir, jika siswa mampu menunjukkan kemampuan keterampilan, menyimak, menganalisis, menyimpulkan, mengkomunikasikan, dan juga siswa dapat menulis laporan tentang materi yang telah guru ajarkan. Pertanyaan yang keempat, deskripsikan penggunaan strategi pembelajaran inquiry disertai dengan contoh penggunaannya. Strategi pembelajaran inquiry itu sendiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan oleh sang guru. Nah, proses berpikir itu biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan juga siswa. Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil dari mengingat, akan tetapi hasil dari proses menemukan jawaban sendiri. Nah, berikut ada strategi pembelajaran inquiry itu biasanya meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menguji hipotesis. Yang keenam, merumuskan kesimpulannya. Nah, contoh strategi pembelajaran inquiry itu sendiri. Yang dimana contohnya ketika guru menyiapkan satu materi untuk dipelajari yang akan diselesaikan oleh peserta didik. Lalu peserta didik menyelesaikan masalah dengan data secukupnya yang dinyatakan dengan pernyataan atau juga pertanyaan. Setelah itu, guru biasanya membentuk sekelompok anak dan memberikan lembar pertanyaan untuk diselesaikan oleh peserta didik secara kelompok. Nah, setiap kelompok menyelesaikan masalah secara sistematis, kritis, logis, sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah secara kelompok dan lalu mereka dapat menyimpulkan materi yang guru sampaikan. Setelah mereka menemukan jawaban atas materi yang disampaikan oleh guru, lalu murid mengumpulkan jawabannya dan setelah itu guru memberikan pernyataan yang benar atas jawaban materi yang telah dibahas pada peserta didik. Jadi contohnya itu guru memberikan materi kepada murid dan murid tuh berdiskusi dengan kelompok belajarnya. Setelah mendapatkan jawaban, lalu guru dan murid tuh melakukan tanya jawab apakah bersependapat atau tidak. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.